Prinsip Pak, kami dari Balai Perkeretaapian Semarang adalah unit kerja Kementerian Perhubungan dengan wilayah kerja Jawa Tengah dan Yogyakarta yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan angkutan, prasarana dan sarana serta keselamatan perkeretaapian Jateng DIY. Pemerintah menumbuhkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik dan juga bagaimana wilayah-wilayah khususnya di area Surakarta, Sukoharjo, Pasar Puter dan Wonogiri ini secara ekonomi juga dengan adanya konektivitas, mobilisasi itu juga dapat semakin bertumbuh ekonominya. Ada kunjungan Bapak Ibu ke Sukoharjo sekedar kuliner, kemudian ke Pasar Puter belanja, kemudian ke Wonogiri main ke waduk atau apapun, itu adalah salah satu bentuk konektivitas membantu mengembangkan ekonomi wilayah-wilayah. Jadi bagaimana pemerintah menumbuhkan minat menggunakan transportasi publik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan juga bagaimana walaupun angkutan perintis ini terjangkau dan murah meriah, kami tetap pengen Bapak Ibu yang merasakan ini tetap dalam suasana yang nyaman, adem seperti ini ya Bapak Ibu. Suara mesinnya juga lebih halus dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian selamat, tentunya unsur-unsur keselamatan, kenyamanan itu kami perhatikan bagaimana angkutan perintis ini tetap memenuhi standar pelayanan minimum ya. Gitu. Demikian Pak Kris. Baik Mbak Widya, berarti itu secara singkat tujuannya yang dikemas biar mudah nanti diterima. Tujuan dari pemerintah menghadirkan KA Batara Kresna ini Surakarta Wonogiri itu seperti apa Mbak? Dan mengingat di Surakarta pun ataupun Wonogiri itu daya tarik apa ini yang bisa masyarakat berkeinginan menggunakan transportasi kereta api itu untuk menuju ke lokasi tersebut? Di sini seperti kita ketahui bersama ada titik-titik potensi lebih ke pariwisata ya Pak ya. Walaupun mungkin hanya wisata belanja, wisata kuliner, tapi selama itu terjangkau dari stasiun Sukoharjo, Pasar Puter dan Wonogiri, saya rasa kami itu tetap bisa diakses oleh masyarakat. Bagaimana masyarakat turun dari stasiun Wonogiri, di sekitarnya ada pasar, bisa jajan sebentar, kemudian berkeliling, nunggu jam pemberangkatan berikutnya, itu seperti itu Pak. Menumbuhkan ekonomi ya Pak ya. Pertumbuhan ekonomi dan juga bisa untuk meningkatkan pariwisata ya Mbak Widya. Kemudian disinggung tadi Mbak Widya tarifnya kok murah. Itu berapa Mbak? Dengar-dengar cuma 4.000 ya? Betul Mbak, sampai saat ini tarifnya Rp4.000. Jadi sebelumnya menurut perhitungan harusnya biaya operasionalnya di atas 4.000. Tapi pemerintah punya kewajiban bagaimana dari pajak Bapak Ibu ini bisa bermanfaat, kami subsidi supaya tarif kereta Batara Kresna ini bisa terjangkau. Hanya dengan 4.000 seharga es teh jumbo gitu ya Pak ya. Dengan murahnya itu tentunya juga akan berpengaruh dengan jumlah okupansi ya Mbak Win. Alhamdulillah. Okupansinya seperti apa nih Mbak sejauh ini sampai bulan Oktober lah? Izin Bapak Ibu dapat kami sampaikan selama Januari sampai Oktober 2003 ini sudah diangkut 103.000, sekitar 103.000 itu dari Januari Oktober 2003 dan trennya meningkat. Setelah pandemi itu tren angkutan Batara Kresna ini meningkat. Bahkan dari kalau dihitung dari 2021 sudah mengangkut lebih dari 200.000 penumpang, 217.000 penumpang dari tahun 2021. 103.000 ya. Januari Oktober. Harus sampai. Oh, mungkin bisa dilakukan survei Mbak atau bahkan sudah. Dari 103.000 itu kebanyakan mungkin kalau dari disebut gen itu atau golongan atau umur itu umur berapa sudah pemilahannya. Ini kaitannya dengan usia produktif. Apakah bepergiannya itu untuk kelinong-kelinong seneng atau untuk bekerja atau untuk sekolah ya. Seperti itu Mbak Win. Jadi dari Balai Teknik Perkeretaapian ada seksi yang namanya seksi lalu lintas Bapak. Di sini diwakili oleh Pak Darmoyo. Dari September Oktober kemarin seksi lalu lintas kami sudah melakukan survei. Itu dari data yang dihasilkan pengguna jasa dari kereta Batara Kresna ini
pembelian tiketnya. Kalau merasa susah tentunya masyarakat juga akan enggan untuk naik kereta api. Sejauh ini tidak ada kendala kelihatannya ya untuk cara pembeliannya. Ada juga ya Pak ya. Ya kan 3 hari akses itu kan, berarti mudah. Bagaimana kami juga didukung oleh operator dengan aplikasi-aplikasinya, supaya masyarakat juga nggak harus datang ke stasiun ya Pak ya. Betul sekali. Kemudian lanjut dari yang keterangan diberikan Mbak Wi tadi, ini sekarang saya singgung tentang prasarana ini. Jadi mungkin teman-teman juga pengen tahu ke depannya pemerintah itu akan melakukan peningkatan prasarana di lintas Solo Wonogiri ini. Nah, bagaimana tuh peningkatan prasarana yang akan dilakukan pemerintah? Mungkin di tahun depan karena saat ini sudah bulan Desember. Dari Pak Dito ini kelihatannya itu bagiannya Pak Dito ini menjawab. Silakan Pak Dito. Baik, terima kasih Pak Rizky. Yang dihormati Pak Rizky, Bapak Ibu dari Dapenam Yogyakarta, yang dihormati Bu Widya, Pak Darmoyo, serta tim dari DPP Semarang, yang dihormati juga Bapak Ibu dari media. Terima kasih nih Pak atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya mewakili dari kegiatan pengembangan 3 menyampaikan terkait dengan kegiatan peningkatan jalur kereta api lintas Solo Wonogiri. Jadi kami dari Balai Teknik Perkeretaapian Semarang, Dijen Perkeretaapian, di tahun 2023 ini, tepatnya di bulan Maret 2023 sampai dengan nanti tahun depan Pak, di 2024, kami akan melakukan peningkatan terutama di prasarana di jalur kereta api. Jadi yang akan kami lakukan itu mulai dari stasiun Solo Kota. Nanti Bapak Ibu bisa melihat sebentar lagi kita akan masuk ke stasiun Solo Kota. Di stasiun Solo Kota ini nanti kita akan membangun peron tinggi Pak. Jadi yang sebelumnya peronnya rendah, nanti akan kita tingkatkan. Beberapa saat lagi ada di Bandara Krishna dan di Bandara Stasiun Solo Kota. Jadi para pelanggan kita tingkatkan menjadi peron tinggi. Harapannya untuk memudahkan aksesibilitas penumpang untuk naik dan turun ke kereta atau dari kereta. Kemudian nanti di stasiun, mungkin lebih tepatnya kita ada 4 stasiun Pak, dari Solo Kota, kemudian Sukoharjo, Pasar Muter, dan terakhir di Wonogiri. Nanti kami akan tingkatkan dengan pembangunan peron tinggi. Itu nanti akan dilengkapi dengan shelter. Jadi apabila hujan, penumpang masih dapat terlindungi, tidak kehujanan. Kemudian di area stasiun tersebut kita juga akan ada sterilisasi Pak, dengan pemagaran, baik itu ornamen maupun panel. Kemudian ada pekerjaan dinding penahan tanah, kemudian saluran. Kemudian yang terpenting kita akan mengganti Pak, yang semula kondisi existing ini bantalan besi dengan rel R42 maupun R33. Itu nanti kami akan ganti menjadi bantalan beton rel R54. Kemudian kami ada beberapa daerah mungkin yang rawan longsor, itu nanti kami juga akan perbaiki, akan kami perkuat, terutama yang antara Pasar Muter Wonogiri. Memang medannya cukup ekstrim, banyak daerah-daerah yang kanan kirinya jurang. Itu nanti kami juga akan melakukan perkuatan juga. Mungkin sekilas demikian Pak Rizky terkait dengan kegiatan peningkatan. Untuk di Solo Kota ini akan ada pembangunan peron tinggi di peron 1, ini antara jalur 1 dan 2. Mungkin kami juga
memohon maaf kepada masyarakat umum selama pelaksanaan pekerjaan mungkin sedikit mengganggu kenyamanan dari pengguna Ada momen jasa kereta api ini. anak-anak. Demikian Pak Rizky. Baik Pak Dito, terima kasih sekali. Kemudian untuk stasiun sendiri Pak, jadi memang untuk khusus di stasiun ini masih kita pertahankan Pak bangunannya. Hanya nanti kita akan lebih ke pengamanannya Pak. Jadi nanti kita akan mencoba di depan Solo Kota ini, nanti kita akan lebih kita terindah Pak. Tata ulang ya. Betul, nanti kami akan bangun pagar ornamen di depan, kemudian ada desain gapura juga di depan Pak. Harapannya masyarakat melihat stasiun ini lebih estetik, jadi menumbuhkan minat untuk naik kereta seperti itu Pak. Tidak di Solo Kota aja kan, berarti di Wonogiri, Pasar Semua Muter stasiun. sama ya. Wah, Di alhamdulillah. ya. stasiun Pak. Tambah bagus nanti stasiunnya. Terus ini tadi Pak Dito, rel itu ukuran ini mungkin juga perlu dijelaskan. Mungkin secara fisik kan bisa dijelaskan bahwa R ukuran tadi berapa? 54 itu dengan rel ukuran 42 beda. Kaitannya dengan kecepatan berarti Pak. Coba dijelaskan lagi Pak Dito tuh. Rel-relnya kok saya belum jelas ini. Baik, terima kasih Pak Rizky. Jadi kondisi existing untuk lintas Solo Kota Wonogiri ini masih menggunakan rel 42. Ada beberapa masih rel R33 Pak. Wah, R33 lebih kecil lagi ya. Betul, lebih kecil Pak. Jadi kecepatannya juga masih terbatas Pak. Apalagi ini menggunakan rantalan besi. Dengan kita tingkatkan menjadi rel R54, di mana R54 ini kalau sesuai desain spek itu sama seperti dengan desain di jalur utama Pak, seperti lintas selatan ini yang mungkin dari Purwokerto, Jogja, Solo sampai Surabaya, atau lintas utama dari Jakarta Surabaya itu sudah menggunakan rel R54. Kalau desain kami bantalan beton rel R54 itu kecepatan bisa mencapai 120 km per jam. Loh, Tapi dengan kondisi Solo Kota sampai dengan Wonogiri ini mungkin ada beberapa titik yang masih mungkin Bapak Ibu bisa melihat kalau di daerah Solo Kota ini mungkin ada beberapa tempat yang masih terlalu dekat dengan pemukiman. Itu mungkin kami ada mungkin dari PT Kereta Api juga akan melakukan pembatasan kecepatan Pak. Jadi memang tujuan kami untuk meningkatkan ini yang pertama untuk meningkatkan kecepatan dengan tujuan untuk mengurangi waktu tempuh Pak. Jadi perjalanan KA Batara Tresna ini yang semula dari Purwosari Wonogiri 1 jam 45 menit, kami kalau dihitung Pak dari Purwosari sampai dengan Solo Kota itu hampir menempuh sekitar 20 menit Pak. Kemudian dari Solo Kota sampai dengan Wonogiri itu waktu tempuh kurang lebih 85 menit Pak. Dengan adanya peningkatan jalur ini dengan diganti dengan rel R54 bantalan beton, harapannya kecepatannya dapat ditingkatkan yang semula 30 km per jam menjadi rata-rata 60 km per jam. Dengan ditambahnya kecepatan diharapkan waktu tempuhnya dapat berkurang Pak, dari 85 menit menjadi 60 menit Pak. Jadi warga Wonogiri yang mau ke Solo sekarang mungkin ada Transjateng ya Pak. Jadi kita tidak kalah bersaing dengan moda angkutan lain Pak. Betul Pak. Jadi sekarang kereta
tapi bisa punya waktu tempuh yang awalnya dari Wonogiri ke Solo Kota 85 menit menjadi 60 menit. Dan salah satu program kami juga selain pembangunan untuk di jalur dan stasiun, Pak, kami juga ada pembangunan pintu perlintasan, Pak, di mana hal ini untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta juga pengguna. Jadi di Kabupaten Sukoharjo ini kami juga sudah koordinasi dengan Dinas Perhubungan Sukoharjo. Jadi nanti ada 4 titik pintu perlintasan yang akan kami bangun juga di tahun ini sampai dengan tahun depan, Pak. Itu tepatnya nanti di JPL 7 itu di daerah Jalan Ciu, Pak. Yang JPL 21 itu di daerah Begaja, dan JPL 24 itu daerah Songgorugi, dan yang terakhir JPL 28 itu di itu keluar dari stasiun Pasaran Motor, Pak. Jadi nanti ada 4 lokasi yang akan kami bangun untuk itu perlintasan dan pos jaganya, Pak. Ini demikian, Pak Chris. Baik, terima kasih Pak Lito. Oh, berarti tentang rel tadi setelah diganti dengan R54 ya, Pak, relnya yang tambah lebar, berarti kecepatannya bisa lebih tinggi. Kita berarti akan menjual waktu tempuh ya, supaya bisa bersaing lah dengan moda transportasi darat lainnya. Nah, tetapi itu tadi Pak Lito yang menjadi masalah, perlu juga kan kita berarti pengamanan jalur supaya tidak, istilahnya tidak terganggu ya, tidak terganggu oleh moda lainnya, karena kereta api di sini kan mempunyai jalur tersendiri. Tadi dibilang Pak Tito sudah akan membangun 4 pintu perlintasan. Itu kan untuk mengamankan kereta api ya Pak Tito. Tapi adakah yang cara lain, Pak? Mungkin kalau dari saya, untuk mengamankan kita sudah butuh jalan itu dipisahkan ya Pak Tito. Misalkan dipasang apa semacam barier atau semacam separator jalan atau seperti apa Pak Tito? Yang masih jadi satu dengan existing jalan raya maksudnya loh. Tidak seperti yang ini. Kalau ini kan yang kita lewati ini sudah jalur tersendiri, hanya sawah-sawah. Yang masih di dalam kota tadi kok saya ngeri ya, di Jalan Slamet Riyadi. Seperti apa Pak Tito? Seperti apa? Baik Pak Rizky. Jadi untuk pertama yang untuk lintas Solo Kota Wonogiri ini, Pak, kami kemarin juga sudah koordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat, baik di Sukoharjo maupun Wonogiri. Jadi kami selain membangun 4 pintu perlintasan, kami juga lakukan sosialisasi keselamatan, Pak, dengan mengundang lurah, camat, dan perwakilan RT/RW dengan harapan menyampaikan ke warga dengan adanya peningkatan ini ke depannya kecepatan dari kereta ini akan dinaikkan dan diimbau kepada masyarakat, terutama perlintasan sebidang yang tidak dijaga, Pak. Dan nanti ke depannya apabila ada penambahan jadwal, mungkin ada perubahan jam, Pak, kemungkinan yang nanti dapat disosialisasikan ke masyarakat agar lebih waspada saat melewati pintu perlintasan. Kemudian terkait dengan jalan kereta yang sejajar dengan jalan raya, Pak, memang sebetulnya belum masuk di kegiatan kami, Pak. Tapi kemarin kami juga sudah menyampaikan ke Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Jadi memang untuk di Jalan Slamet Riyadi ini memang membutuhkan kajian khusus, Pak, karena memang kalau pelakuannya ini semacam tram ya, Pak, karena posisinya di tengah kota dan sejajar dengan jalan raya. Tapi untuk mengantisipasi tersebut memang kemarin sudah diberikan rambu oleh Dishub untuk
menandai bahwa di situ ada jalur kereta api, dan mungkin ada beberapa sosialisasi juga dari Disub terkait dengan perjalanan kereta api ini. Harapannya masyarakat maupun warga dari luar kota Surakarta yang mungkin datang ke Surakarta untuk liburan atau ada kepentingan lain dapat memahami kalau di jalan tersebut ada jalur kereta api aktif. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Itu terima kasih. Berarti memang untuk memberikan pelayanan yang lebih dalam waktu tempuh dengan ditingkatkannya prasarana ini cukup dengan didukung oleh pemerintah setempat ya Pak itu. Kaitannya dengan perlintasan sebidang maupun perlintasan kita tidak sebut perlintasan ya, maupun jalan raya yang sejajar. Ternyata jalan raya yang sejajar pun di Slamet Riyadi, Jalan Slamet Riyadi itu info yang kami dapat juga masih terjadi beberapa kecelakaan atau gangguan perjalanan kereta api yang masih sembarangan. Tetapi ada masukan juga bahwa dari masyarakat itu menginginkan bahwa keberangkatan pagi dari arah Wonogiri. Nah tadi disinggung Pak Dito bahwa untuk meningkatkan perjalanan Bahtara Kresna ini juga selain meningkatkan jalannya atau jalurnya atau prasarananya juga membutuhkan traffic yang lebih. Untuk saat ini kan masih 2 trip PP dari Solo dari Purwosari 2 kali pagi dan siang yaitu jam 8 dan jam 12. Kemudian kalau dari Wonogiri yang jam 8 dan jam 10, dari Wonogiri jam 8 dan jam 12. Nah permintaan dari Wonogiri itu juga pengen berangkat yang pagi. Kira-kira bisa ditambah kan? Atau adakah transit kereta lagi yang bisa untuk menambah headway atau traffic kereta api di lintas Purwosari Wonogiri ini? Tidak satu trip tapi dari arah Wonogiri maupun Purwosari berangkat bareng pagi. Berarti nanti ada persilangan ya Pak, ada persilangan di tengah stasiun. Nah, mungkin bisa dijawab ini tentang traffic. Ini Pak Darmoyo kemungkinan ya? Baik. Monggo Pak Darmoyo yang spesialis operasional untuk berangkat dari Wonogiri yang pagi. Ya, Pak. Nah, mungkin tadi kan bisa digunakan Pak pekerja katanya Pak. Ya. Kalau anak sekolah berangkat jam 6 ya sudah telat Pak. Ya, betul, Pak. Coba Pak Darmoyo, Ya. penjelasannya seperti apa? Ya, perkenalkan Pak, kami mewakili seksi lalu lintas BTP Semarang menjelaskan bahwa secara jadwal atau perka, kalau di istilah di kereta apian itu perjalanan kereta api Pak, perka. Nah, itu bisa Pak nanti setelah prasarana ditingkatkan bisa dilalui dengan kecepatan 60 km per jam ya. Otomatis nanti kita juga Pak, apabila permintaan masyarakat itu untuk ada perubahan jadwal dari Wonogiri itu jam 6 sampai Solo kurang lebih 1 jam Pak ya, berarti jam 7. Nah, itu bisa Pak, bisa kita wujudkan ya Pak istilahnya. Alhamdulillah ya Pak. Dengan kami sudah melakukan survei Pak, kurang lebih 1 bulan yang lalu. Jadi permintaan masyarakat itu memang dari Wonogiri ke Purwosari itu pagi rata-rata Pak, sekitar jam 6. Nah kalau sebaliknya itu kalau sore itu kira-kira orang pulang kerja Pak. Jadi antara jam 4, jam 5 lah ya. Jam 4, jam 5. Nah, mungkin setengah 5 itu Pak, kita bisa juga nanti hadirkan ada perjalanan dari Purwosari menuju ke Wonogiri. Berarti mau dibelikan rangkaian transit baru Pak, pengertiannya gitu Pak, atau bagaimana Pak? Nah itu dari Pak, bisa dari PT KAI atau perpanjangan ini Pak, perpanjangan dari Bias itu juga
menggunakan kan ada 3 transit itu yang kereta api bias Bandara Internasional Adi Sumarmo itu. Nah itu salah satunya nanti dijalankan ke arah Wonogiri juga bisa. Kita tanpa membeli atau menghadirkan transit yang baru. Oh, jadi menggunakan rangkaian yang bias ya Pak, Bandara Iya. Adi Sumarmo itu, Iya. karena masih headway-nya itu masih bisa ya Pak, Bisa, masih Pak. trafficnya masih bisa dialihkan, pengertian dialihkan ya Pak. Ditambah jalurnya, Oh, Pak. ditambah jalurnya. Selama ini kan optimalisasi. Jadi Optimalisasi. dari Klaten ke Solo, Klaten, Solo. Solo, Kadipiro, Adi Sumarmo. Tiba di Sumarmo, Nah. terus Untuk yang pagi nanti kan itu ada 3 transit. Nah, nanti yang satunya bisa dijalankan dari Wonogiri menuju ke Purwosari. pakai transit yang jenis dari bias itu Pak ya? Iya. Oh, akan dikaji. akan Nah, akan dikaji. Nah itu nanti Wah, ini misalnya keren ini. setelah dari Purwosari itu nanti mau dijalankan ke Adi Sumarmo lagi, monggo. Nah nanti sore lagi kita merapat lagi ke Purwosari untuk perjalanan ke Wonogiri. Oh, seperti itu Pak. Ya. Oh, yang jelas tidak transit rangkaian baru, tapi bisa menggunakan loop-loop kosong atau waktu-waktu kosong dari transitnya Bandara Adi Sumarmo ya Pak. Betul, Oh, Pak. seperti itu Pak. Jadi kita tidak perlu membeli transit baru atau menghadirkan Tak pikir sesuatu yang beli, baru. Pak. Jadi optimalisasi Ya, sarana yang optimalisasi ada. sarana yang ada. Terima kasih Pak Dar penjelasannya. Nah, sekarang giliran dari Bapak Ibu sekalian atau media yang mungkin ada ditanyakan, boleh menanyakan dari penjelasan yang Pak Dito dijawab. Baik, terima kasih Pak Wijayadi dan Bapak Ibu. Ini dapat kami sampaikan Pak Wijayadi terkait dengan progres peningkatan jalur kereta api lintas Solo Wonogiri ini Pak. Mungkin dapat kami sampaikan sebelumnya Pak. Jadi nanti lintas Solo Kota Wonogiri sepanjang kurang lebih 32 km ini itu nanti relnya kami ganti semua Pak, menjadi R54 semua. Mungkin tadi terkait dengan titik-titik atau lokasi yang berdekatan dengan pemukiman itu masih tetap menggunakan R54 Pak, hanya kecepatannya yang dibatasi Pak. Jadi kecepatan keretanya yang dilakukan pembatasan. Kemudian terkait dengan progres penggantian bantalan besi ke beton, kemudian dan pekerjaan lain, Bapak dapat melihat Pak di paparan yang sudah disampaikan tadi. Jadi kami untuk pekerjaan ini kami bagi menjadi 3 paket Pak. Ada pekerjaan trek 1 itu kurang lebih sekitar 13,7 kilo, kemudian trek 2 itu 6 kilo, kemudian paket trek 3 juga sekitar 13 kilo Pak. Jadi untuk paket trek 1 itu progres sampai dengan 29 November kemarin atau semalam Pak, itu kami sudah mengganti bantalan beton itu mencapai 5,8 kilo Pak. Kemudian untuk paket trek 2 ini sebenarnya hampir sudah selesai Pak untuk penggantian bantalan besi ke betonnya, itu kurang lebih 5,4 kilo. Kemudian untuk paket trek 3 itu progres sampai dengan tanggal 26 November itu sudah mencapai 4,5. Memang kegiatan ini dilakukan kontrak tahun jama Pak. Jadi kami berakhir kontraknya di tahun depan. Jadi ini kami tiap hari masih terus melakukan kegiatan. Kami juga koordinasi dengan Daop 6 secara intensif untuk melakukan penggantian bantalan besi menjadi bantalan beton dan pekerjaan pendukung lainnya Pak, seperti peninggian dinding penahan tanah, kemudian saluran dan lain-lainnya. Mungkin demikian Pak Wijayadi. Pak Darmo yang bisa menjawab dari pertanyaan tadi Pak. Kalau menggunakan rangkaiannya bias tadi Pak, kapan itu Pak? Untuk diinformasikan ke masyarakat lewat media. Jadi gini Pak,
setelah prasarana itu selesai semua Pak dan dilakukan uji coba untuk keselamatan sudah, jadi ada sertifikasinya Pak ya. Jadi setelah dilakukan uji coba selesai, baru nanti bisa dilaksanakan untuk penambahan jadwal itu Pak. Jadi intinya prasarana selesai dulu, baru operasional. Kita menunggu prasarana selesai dulu Pak. Jadi Pak. Terjawab ya Pak ya. Jadi memang prasarana yang lebih dulu karena Pak Dito tadi menjelaskan prasarana atau penggantian bantalan dan juga relnya itu membutuhkan waktu. Nah, saat ini dibagi menjadi 3 koridor atau 3 bagian ya Pak, 3 paket-paket yang belum selesai semua. Mungkin kalau bisa dipresentasikan secara global itu dari ketiga paket berapa persen Pak Dito? Itu jadi nanti selesainya kapan? Nanti sudah masuk tahun berikutnya nih, tahun 2024 barulah action dari operasional. Seperti itu Pak Dito ya. Baik, terima kasih Pak Rizky. Jadi untuk progres di tahun 2023 ini kami sudah mencapai kurang lebih 70% Pak. Dan nanti kami akan lanjutkan di 2024 karena kontrak kami nanti sampai dengan 2024 Pak. Jadi memang selain penggantian bantalan dan rel, kami juga tadi kami sampaikan ada pekerjaan di emplasemen juga, Klasemen ya. rel tinggi dan shelter, kemudian sterilisasi, gapura, kemudian kalau di lintas ini selain bantalan dan rel juga ada saluran, kemudian dinding penahan tanah, kemudian kami ada juga pembangunan satu, kalau di kereta api namanya BH ya Pak, BH 71 atau jembatan. Jadi nanti Bapak bisa melihat, nanti kita akan lewat Pak. Jadi BH 71 kemarin karena kondisi alam, jadi memang kondisinya itu patah Pak. Jadi sudah patah ya? Ya, itu kami Ganti. bangun, ya, ganti baru Pak. Ganti baru ya. Ganti baru. Jadi kemarin kami juga sudah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Prasarana Kereta Apian. Mungkin demikian Pak Rizky. Baik, terima kasih. Serap atau disediakan untuk pembangunan prasarana lintas Purwosari Wonogiri ini berapa Pak? Monggo. Baik, terima kasih Pak. Untuk kegiatan peningkatan jalur kereta api lintas Solo Wonogiri ini memang sumber pendanaannya dari APBN Pak. Oh, APBN ya? APBN dengan total pagu 185 M Pak. Pagu 185 miliar. Jadi kami ada 3 kegiatan konstruksi, kemudian ada kegiatan pengadaan bantalan beton. Ada 2 paket kegiatan bantalan beton dan ada 1 kegiatan untuk pembangunan pintu perlintasan. Itu demikian Pak. Kemudian terkait yang Monggo dilanjut Pak Darmayo. Di KA Perintis itu nanti bisa ditingkatkan menjadi PSO Pak. Tapi kita lihat animo masyarakat yang ditunjukkan dari okupansi. Dari okupansinya harus meningkat Pak ya. Ya Pak, jadi okupansi terus meningkat kurang lebih 70% lah baru kira-kira layak, atau lebih dari 70% itu kira-kira layak untuk ditingkatkan menjadi PSO. Nah PSO nanti di atas 100% atau apa bisa tinggalkan menjadi KA komersial. Komersial. Oh, Jadi, KA komersial ya Pak. Ya, jadi intinya kita menjalankan kereta itu laku gitu loh Pak. Jadi jangan udah ada keretanya bagus, udah sarananya baru misalnya nggak laku gitu loh. Nah itu kan nanti turun peringkat jadi perintis lagi Pak. Nah kalau begitu Pak Dar, pertanyaan saya, ada nggak kewajiban pemerintah daerah mentargetkan di wilayahnya, jadi seolah-olah ngopiak-ngopiak warganya itu untuk ikutnya transportasi kereta api perintis ini Pak, biar naik. Itu semacam ditargetkan, ada nggak Pak? Karena saya dengar di daerah lain juga yang tadinya kereta api tidak berhenti, Ya. itu aja bisa berhenti karena permintaan pemerintah daerah.
Betul. Nah tentunya pemerintah daerah minta itu kan ada kuota loh Pak. Iya, Pak. Masa cuma naik 2 orang 3 orang minta berhenti, itu yang naik pejabat semua lainnya pada. Nah ada nggak Pak semacam ditargetkan kalau mau meningkat ya seperti ini pemerintah daerah? Kira-kira seperti apa Pak? Jadi Pak, kalau target kira-kira tidak ada Pak kalau target. Oh, Tapi target. kalau himbauan ya. Jadi menghimbau pada naik kereta api supaya satu secara keselamatan itu kan lebih baik lah Pak. Baik. Terus yang kedua tidak menimbulkan kemacetan di jalan raya. Kemacetan di jalan Jadi raya. kendaraan ditinggal di stasiun, misalnya mobil atau motor pakai kereta ke Solo, nanti Nanti balik Solo ada lagi. kegiatan, nanti balik lagi lah baru dari sampai ke Wonogiri itu pakai kendaraan Motor pribadi lagi. lagi. Jadi mengurangi tingkat kepadatan jalan raya. Gitu. Baik Pak Darmawan, cukup. Jadi kalau memang segera jadi prasarananya, kemudian operasionalnya ditambah, ya insya Allah tujuannya untuk meningkatkan perekonomian atau sosial jadi bener nih Pak, sama wisatanya meningkat. Tinggal Ya. pemerintah daerah nih Ya, signifikan itu Pak. Ya, Iya, signifikan betul. ya. Ada potensi apa nih di Wonogiri, kemudian di Sukoharjo. Kalau di daerah wisatanya di wilayah itu bagus, wah ya bisa menyedot masyarakat untuk berbondong-bondong ke sana ya Pak. Betul Pak. Apalagi ini Pak, ada dari prasarana itu ditingkatkan diperbaiki semua Perbaiki untuk semua. peningkatan kecepatan. Betul sekali Pak Dar. Nanti dapat mempersingkat waktu perjalanan Pak, yang tadinya 80 menit, 85 menit Pak ya, 85 menit. itu bisa di bawah 1 jam misalnya. Nah itu kan istilahnya masyarakat itu lebih banyak pilihan daripada bis. Misalnya bis 1 jam, kereta api 1 jam, tapi lebih nyaman dengan kereta api gitu. Oh seperti itu. Dan kami tuh Pak Darmoyo kemarin ngobrol-ngobrol dengan Disub di Yogyakarta bahwa ternyata masyarakat Wonogiri kemudian ke sini Pasar Nguter, Sukoharjo itu dengan adanya kereta ini Batara Kresna Kereta Perintis, terus dia meneruskan dengan KRL menuju Jogja Pak. Nah Malioboro itu kalau weekend penuh dengan orang-orang Wonogiri Pak. Nah pengennya kan sebaliknya nih. Pengennya sebaliknya kalau dari kami biar imbang. Gantian orang Jogja itu main ke Wonogiri. Nah Wonogiri daya tariknya yang mirip Malioboro apa kan begitu kan Pak ya. Nah ini kita perlu gali Pak. Pemerintah Ya, Pak. daerah bisa meningkatkan itu nggak ya Pak? Ya jangan dibantu dengan peran serta masyarakat Pak. Peran serta masyarakat benar. Itu penting sekali untuk menggali potensi-potensi wisata di daerah Wonogiri. Terima kasih Pak Dar. Berarti kami di sini bisa meminta bantuan juga kepada teman-teman media nih yang juga bermitra erat dengan pemerintahan ya. Kalau pemerintah daerah kan teman-teman media juga dekat dengan Pak Kadis apa saja ya Pak ya, Pak Kadis Hupar atau Kadis Hub. Masing-masing daerah beda nih kepala dinasnya membidangi masalah itu. Yang jelas bidang pariwisata ataupun perekonomian, pemukiman itu bisa mengangkat okupansi dari kereta Batara Kresna ini setelah prasarananya jadi lebih bagus dan nanti operasional bisa ditambah jam keberangkatan atau jadwal perjalanannya. Ini teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat pekerjaan yang masih dilakukan, pekerjaan prasarana ya Pak Dito ya, itu di samping kanan kita itu masih digali. Bantalan betonnya Pak. Ada apa? Bantalan betonnya. Oh sudah ada bantalan betonnya. Tapi dasar dari Bapak tadi yang menanyakan jarak lebih pendek itu juga mestinya lebih murah. Betul Pak. Tapi kalau dari saya pribadi tuh Pak, itu juga belum tentu loh Pak. Kadang itu di tarif itu faktor penentunya bukan hanya jarak ya Pak, ada faktor penentu lain tentunya ya Pak. Misalkan memang demand-nya itu tinggi, ya itu akan mempengaruhi juga ya. Betul. Seperti itu Pak. Tapi tentunya itu belum bisa kita jawab sekarang Pak, mohon maaf. Masih kajian, nanti setelah diyakinkan prasarana ini sudah bagus,
dan sudah diuji coba, kemudian akan ditambahkan jadwal perjalanan yang lebih banyak, nah itu baru kita kaji. Seperti itu Pak Darmono. Betul Pak Dewa. Dari jalur 2. Hitung dulu biaya operasinya berapa. Nah, nanti duduk bareng dengan pemerintah, dengan Kementerian Perhubungan. Nah, pemerintah nanti dalam kesepakatan itu mau membantu berapa sisanya gitu Pak. Nah, kami sekarang belum bisa menjawab Pak. Untuk Artinya sebenarnya PT KAI mungkin sudah mengajukan pemerintah belum menanggapi secara serius. Kalau yang perintis sudah, tapi kalau yang untuk Batara Kresna, khusus Batara Kresna untuk PSO belum Pak, karena prasarananya belum jadi. Jadi itu waktunya singkat Pak, nggak bertele-tele. Jadi misalnya bisa diputusin dalam waktu misalnya nggak ada sebulan, beberapa minggu saja udah dulu bareng putus gitu Pak. Ya. Cepet kalau ini Pak. Kalau harga BBM semakin meningkat, tapi kartisnya tetap dipatok di 4.000, otomatis ya tambah gede Pak. Tapi kalau harga BBM tambah turun atau paling tidak stabil, itu ya tetap. Karena ini masih menggunakan BBM solar. Itu okupansi naik tapi landai Pak. Tetap landai karena kalau bis itu kan lebih ke itu Pak ya, orang berangkat kerja pulang kerja. Nah kalau ini Batara Kresna itu lebih ke wisata itu Pak. Jadi selama ini ya belum terpengaruh sih Pak. Oh berarti makanya tadi kalau nanti dicanangkan ada yang pagi dari Wonogiri, nah itu baru bersaing ya Pak? Nah itu. Kalau kan dari pagi dari Wonogiri itu untuk melayani orang kerja kemungkinan Ya. Pak Darmoyo ya? Oh. Jadi itu sebetulnya bukan bersaing tapi hanya memberikan pilihan. Pilihan, betul-betul Pak, tepatnya jadi pilihan. Kita tidak bersaing tapi pilihan Pak. Jadi pilihan masyarakat mau naik Mau bis, naik bus atau mau mau naik naik kereta api, monggo. Akan menjadi PSO atau okupansi semakin meningkat, kalau menggunakan sarana rel bus itu pasti Pak, kredit, sangat kredit dan kurang nyaman dengan kecepatan 60. Nah kecepatan 60 itu idealnya ya menggunakan sarana KRDI itu Pak. KRD Pak. Ya itu baru jenisnya kan rel ideal bus. istilahnya. Jadi kalau masih menggunakan rel bus ini, memang ini untuk kecepatan sekitar 40-an, 30-40. Nah kalau Moga Pak. atau animo masyarakat itu tinggi, kalau tidak memenuhi untuk satu trainset bisa ditambah lagi Pak. Apalagi dari pihak PT KAI operator pasti dengan senang Pak memenuhinya. Betul benar. Jadi yang tadinya misalnya 4 perjalanan, animo masyarakat tinggi jadi 8 perjalanan. Tinggi lagi bisa 16 perjalanan sehari semalam. Misalnya ada perjalanan misalnya di Jakarta Pak ya, Jabodetabek itu kan sekarang KRL sampai jam 10:30 Pak ya, karena itu permintaan masyarakat. Jadi dari stasiun kota, dari stasiun Bekasi itu ada yang jalan setengah 11 malam. Bisa Seperti Pak, itu, Pak. jawabannya. Ya betul sekali Pak, memang seperti itu. Tapi dari pertumbuhan itu nanti ini pertanyaannya berkembang Pak. Pertanyaan Bapak itu juga menggugah operator dan regulator untuk berkembang. Yang perlu diingat Pak bahwa di jalur Solo Wonogiri ini single track Pak, masih single track. Padahal ada track yang double Pak, seperti jalur yang jarak jauh, kereta jarak jauh misalkan Surabaya. Berarti kan tidak menutup kemungkinan Pak, kalau yang diutarakan Pak Darmoyo tadi tambah perjalanan sudah nggak mampu, tambah transit sudah nggak, kaitannya dengan jalurnya Pak. Kalau jalurnya satu nanti kan ketemu, kereta selalu ketemu Pak, namanya crash, bersilang. Yeah. Nah itu memakan waktu Pak. Kalau sudah memakan waktu itu kelemahan, karena kita tadi awal bicara mau jual waktu tempuh Pak. Yeah. Nah sekarang kereta dari Wonogiri ketemu yang dari Solo, ada ketemu di Solo kota, gantian. Itu setiap jalannya gantian membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit tuh Pak. Berarti memungkinkan juga untuk double track Pak.
bisa dimungkinkan ya Pak Dito ya. Siapa tahu ini tambah berkembang, Wonogiri Solo double track Pak. Ya sudah nggak mampu single track kan double track, kanan kiri jalan sendiri-sendiri. Nah itu perkembangan kereta apian memang seperti itu Pak ke depannya. Tinggal menyesuaikan aja pemerintah kita. Seperti itu Pak Darmawan ya. Betul, ya seperti jalur nasional aja. Nah, seperti nasional. Jadi misalnya itu untuk gambaran Pak, Jakarta Surabaya itu lebih dari 9 jam, misalnya Betul. ditempuh 12 jam itu kan sudah sangat-sangat tidak efektif. Makanya pemerintah bersikeras untuk membangun double track Jakarta Surabaya walaupun itu dari selatan maupun utara. Dan sekarang terbukti, jadi bisa 9 jaman lah kurang 9 jam lebih. betul Pak. Jakarta Surabaya. Ya. Bagian Pak. Cukup menjawab ya Pak ya. Ada yang lain dari Bapak Ibu? Monggo jawab yang kedua dulu Pak Dito. Bisa dimungkinkan nggak? Oh, atau Pak Darmoyo juga ya? Ada feeder Pak. Ya. Karena ternyata menurut Bapak tadi daya tarik Wonogiri itu malah di waduknya Pak. Nah kita selesai atau habis perjalanan hanya Di sampai Wonogiri. Stasiun Wonogiri. Hanya stasiun Wonogiri. Nah, ke lokasi wisatanya. Iya, pakai apa, itu, Pak? Ya itu Pak. Jadi perlunya koordinasi antara operator PT KAI, regulator dari DJKA dan Pemda setempat. Pemda setempat. Nah, untuk menyediakan angkutan dari stasiun Wonogiri menuju ke waduk. lokasi atau lokasi wisata. Gitu. Iya, iya. Itu perlu dihadirkan itu Pak. Memang perlu koordinasi. Betul betul. Memang untuk saat ini sudah ada atau belum ya Pak? Saya sendiri belum survei ke sana. Atau sudah ada angkutan umum enggak? Maksudnya biasa? Nah sudah ada ya. Karena pengertian feeder di sini kan berarti masih ada korelasinya dengan perkereta apian mungkin yang dimaksud. Kalau angkutan umum sudah beda pengelola. Dari stasiun ke waduh enggak connectingnya luar ya. Sudah ada ya Pak ya. Terus kemudian kan biasanya kalau Angkutan bersinergi lanjutan, dengan feeder, Pemda bersinergi. setempat. Iya. Dan itu harus memang betul-betul match. Salah satu dari kami itu nggak match ya tetap terhalang feeder karena sudah di luar kewenangan kita, mohon maaf. Kita kan hanya pendorong, ya, mendukung untuk diadakan feeder. Tetapi kalau menurut sejarah juga sebetulnya trek kita itu tidak Wonogiri saja, ada terusannya itu. Nah karena sudah hilang juga trek itu Pak Dito ya. Setelah Wonogiri masih ada relnya dulu, sebelumnya itu masih ada. Batu Retno, ya. Ada lanjutannya Pak ya, tapi karena sudah hilang ya nggak bisa. Kemudian kalau pembelian tiket ya Pak, ya, pembelian tiket setahunya masyarakat setelah setelah ke Wonogiri nggak bisa balik karena di kita pembeliannya H-7 kan ya, sudah bisa dilakukan. Tidak dimulainya dari operator coba jelaskan kalau nggak. Sebenarnya tiket kereta api Kalabara Kresna itu bisa dilakukan pembeliannya itu H-7 melalui aplikasi KAI Akses. sudah bisa dibeli H-7 ya. Sudah bisa dibeli H-7. Goso juga bisa. Goso? Di loket itu Goso. Biasanya biasanya Hari keberangkatan? Hari keberangkatan, jam sebelum keberangkatan ya. 3 jam sebelum keberangkatan. Iya. Bisa teman. Dari Solo bisa PP. Kalau masih tersedia. Tapi lebih baik pakai kayak akses Pak, bisa dari mana aja belinya, kapan aja bisa. Menjawab ya Pak ya tadi ya, sudah menjawab ya. Jawab Pak Indra ya. Bahwa untuk pembelian tiket bisa lewat aplikasi Akses by KAI yang sudah bisa dibeli mulai 7 hari. Berarti kurang dari 7 hari lebih bisa. Asal tempatnya masih. Terus pengertian pembelian Goso diterangkan tadi, Goso itu pembelian langsung 3 jam sebelum keberangkatan. Lah tapi kok 3 jam? Ya, kemarin Lah, memang waktu Madiwat, tempuh beberapa hari Purwosari itu Wonogiri aja kurang dari 3 jam. Tentunya kalau Ya, memang sudah merencanakan perjalanannya Cinta kereta api. dari awal sudah beli PP. Mestinya begitu ya. Dari Solo ya sudah beli PP, perjalanannya cuma 1 jam 45 menit.
aku tuh di PT Ya, seperti KAI pernah itu. dicopot gara-gara Atau mungkin ini. ada maksud lain ya Pak ya. Gara-gara Jadi memang mempertahankan sengaja nggak beli, terus akses ke pelabuhan apa itu namanya kan di ditutup Wonogiri sama beraktivitas. Aku mau Yang jamnya bertanya. belum tentu kan? Ya coba tahun 2006 lalu Ibu mestinya kerja anak-anaknya, Pak. akhir Ya. 2006 rapat rumah itu kalau ditutup entah kapan Oh, nanti cuma ngerasain. Harusnya belinya PP. susah Pak. Itu tanahnya tuh Nah itu tiap pertanyaannya sama ibu-ibunya, penduduk. ibu-ibu muda Biarin aja. atau ibu nggak muda itu? Bukti bahwa kereta api tidak monopoli Pak. Di situ mengundang pengusaha lain juga ikut memikirkan bahwa saya butuh. Sebagai contoh yang paling mendasar waktu saya di Daop 4 ya Pak. Dijalankannya kereta api waktu itu namanya Kalijaga Pak, Solo Semarang itu Pak. Iya. Berhenti di Gundi. Tidak ada yang ngundang Pak, tidak ada yang kerjasama kereta api. Gundi menjadi shelter semacam penggiat wisata. Setiap kereta Kalijaga datang dan berhenti di stasiun Gundi, kira-kira sudah ada 4-5 minibus di situ Pak. Dan itu pasti penuh karena ada Kedongombo. Nah itu kita tidak nyuruh loh Pak. Bahkan penggiat wisata tersebut sampai datang ke kantor kami, ke kantor Daop. Pak bisa nggak Pak semacam kerjasama lebih bagus lagi, semacam minta privilege gitu loh Pak. Nah sudah jalan baru minta privilege, situ sudah enak tuh sebetulnya Pak. Ya. Nah, entah kebijakan apa ya Pak, mohon maaf. Ternyata rangkaian kereta api Kalijaga itu tidak bisa lagi Pak untuk diteruskan. Akhirnya Kalijaga sekarang sudah nggak jalan.